Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Trader Angkringan. Semoga teman-teman penonton dan pendengar semuanya dalam kondisi sehat selalu. Amin. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe Trader Angkringan di YouTube dan follow Trader Angkringan di TikTok. Terima kasih. Disclaimer on. Semua analisa yang dibagikan bukan bersifat ajakan untuk membeli dan menjual suatu saham. Harap cermati dan analisa kembali sesuai gaya investasi masing-masing. Pada video kali ini, saya akan memberikan pandangan terhadap analisis sederhana terhadap salah satu perusahaan saham syariah Indonesia. Mari ikut saya menelusuri kinerja dan prospek perusahaan TINS atau Timah bersama-sama. Sebelum kita melihat lebih jauh, mari kita kenali sedikit tentang perusahaan TINS. Perusahaan ini beroperasi di sektor barang baku. Mereka memiliki fokus utama pada produsen dan eksportir logam timah, dan memiliki segmen usaha penambangan timah terintegrasi mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan hingga pemasaran. Ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi juga bidang pertambangan, perindustrian, perdagangan, pengangkutan dan jasa. Kegiatan utama perusahaan adalah sebagai perusahaan induk yang melakukan kegiatan operasi penambangan timah dan melakukan jasa pemasaran kepada kelompok usaha mereka. Pertama-tama, mari kita lihat kinerja keuangan perusahaan TINS. Dalam 2 tahun terakhir, perusahaan ini mencatat pendapatan yang terus menurun. Pendapatan mereka menurun sebesar minus 9,87% dari Q2 2021 ke Q2 2022, dan kemudian menurun dalam lagi sebesar minus 22,29% dari Q2 2022 ke Q2 2023. Ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang belum baik dalam bisnis perusahaan. Selain itu, mari kita perhatikan laba bersih perusahaan. Dalam laporan keuangannya, laba bersih mereka terus mengalami penurunan dan rugi dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan perusahaan masih bertahan dalam operasional dan kemampuan perusahaan untuk kembali menghasilkan keuntungan. Sekarang, mari kita bicarakan posisi perusahaan TINS di pasar dan bagaimana mereka bersaing dengan pesaingnya di sektor yang sama. Perusahaan ini memiliki pangsa pasar yang signifikan dan diakui sebagai pemain kunci dalam industri ini. Namun, perlu diingat bahwa persaingan dalam sektor ini cukup ketat. Perusahaan TINS bersaing dengan beberapa pesaing seperti GGRP Gunung Raja Paksi dan MBMA Merdeka Battery Materials. Dari perbandingan ketiga perusahaan tersebut, TINS menjadi emiten dengan dividen yield tertinggi sebesar 5,18%. Yang terakhir dari pendapat saya pribadi, harga yang cukup aman untuk investasi di saham TINS ini adalah di rentang harga 500 sampai 700, walaupun kedepannya masih sangat mungkin untuk naik kembali. Karena ini penilaian subjektif, jadi jangan ditelan mentah-mentah ya. Secara keseluruhan, perusahaan TINS menunjukkan kinerja keuangan yang solid, posisi yang kuat di pasar, dan prospek pertumbuhan yang positif. Namun, penting untuk diingat bahwa investasi dalam saham melibatkan risiko, ini hanya sudut pandang pribadi saya saja. Dan sebaiknya melakukan analisis lebih mendalam dan berkonsultasi dengan profesional keuangan sebelum mengambil keputusan investasi. Terima kasih telah menonton video analisa fundamental sederhana perusahaan TINS Timah kuartal 2 2023. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel YouTube Trader Angkringan dan like, share, follow juga Trader Angkringan di TikTok dan tinggalkan komentar jika ada yang ingin ditanyakan. Save juga video ini jika bermanfaat buat kamu. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.